Allah kembali mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada hari ini kita bisa kembali sama-sama menikmati indahnya majelis ilmu di salah satu rumahnya ini, Masjid Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah SWT dan menjadi salah satu jalan menambah pahala dan kebaikan yang mudah-mudahan menyelamatkan serta mengangkat kita di akhirat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam. Beliau telah berjuang dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepadanya, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan hampir mengorbankan nyawa demi sampainya dakwah ini kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah sampai pula ke negeri Serambi Mekah ini. Tugas kita adalah menghidupkannya, menghidupkan ajarannya dan mematikan segala hal yang mematikan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat, kembali bersama Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih bab ini ya, al-muhafadzah 'alal a'mal. Bab tentang menjaga keberlangsungan amal. Menjaga amal-amal kita. Hadis yang kedua dan ketiga dalam bab ini dan juga terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhumah, dan diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Umawi radhiyallahu anhumah. Beliau adalah sahabat, anak sahabat. Ayahnya adalah Amr bin al-As yang juga merupakan salah satu sahabat utama. Ya, beliau yang membuka Mesir menjadi bagian dari negeri Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Amr adalah salah satu dari pencatat sunnah, pencatat wahyu dan pencatat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kata Abu Hurairah radhiyallahu an, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa yakuna Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tak ada sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya, yang lebih banyak hadis dari saya, kecuali mungkin Abdullah ibn Amr, karena dia mencatat sedangkan saya tidak mencatat. Nah, jadi kalau mencatat mungkin lebih banyak, tapi ternyata data membuktikan Abu Hurairah adalah yang paling banyak, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya dan juga kesungguhannya yang tak kenal lelah dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan menghafalkan setiap kata atau setiap hadis yang dia lihat, dia dengar dan dia saksikan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Amr bin al-As ini perlu juga disebutkan, dia dengan ayahnya jarak umurnya sangat dekat.
hanya 13 tahun. Berarti copek nikah. Anak copek nikah tuh ya? Hah? Oh iya. Jadi kalau nikah ya awak jadi halang-halang disuruh. Ya, kalau nak nikah ya awak jen dihalang tapi malah disuruh nak. Kau mesti benar. Oh, jadi jarak antara umur ayahnya dengan anaknya hanya 13 tahun. Jadi orang-orang hebat itu memang cepat menikah. Iya, tidak ada orang hebat kecuali cepat menikah. Berarti Ustaz lambat nikah tidak hebat? Iya, memang tidak hebat. Ya. Dan orang tua yang hebat adalah yang cepat menikahkan anaknya. Dan orang tua yang tidak hebat adalah menghalang-halangi anaknya nikah. Tidak tanggung-tanggung ultimatum. Kalau nikah tengah sekolah, berhenti jadi anak dia. Itu nampak. Atau salah berhentinya kuliah ya, dah tamat. Hayatnya berhenti jadi anak awak. Ya, sudah dulu ultimatum waktu kuliah terkanang dan kalau nikah berhenti jadi anak dan sudah kuliah nikah lah. Jadi itu berhenti jadi anak awak, fahamnya? Ayah salah dulunya. Ini masuk berhenti jadi anak itu. Kalau nikah berhenti anak ni, dia nikah berhenti jadi anak dulu awak sudah itu dan. Iya. Nyalah ultimatum Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah Abdullah bin Amr bin Al-As dan dikenal seperti yang sudah selalu kita sebutkan salah satu sahabat yang sangat rajin beribadah. Loh, udah tuh kisah. Nikahnya di nikah tidak ayah kayak seorang wanita terhormat juga cantik dari keluarga yang terpandang. Dalam waktu berselang tajam dak ayah aco apa kau jawab Abdullahnya nya le aman-aman je. Apa jawaban? Ya tiayanya. Ndak tahu orang sesoleh ini orang ini. Ndak ada orang soleh ini. Orang agama bantah. Cuma tu dia ndak pernah nyumpung, ndak pernah menyikut tudung yang ai, ndak pernah nyikong selimut di malam. Faham? Abang faham, lain tak faham saja. Yang lain bawa umur sudah. Jadi siang hari tak pernah nyekong tudung lesi. Ngapun umur puasa. Dan malam hari tak pernah nyekong selimut. Apa itu? Kalau tidak ada selimut jelit kita berarti salat malam. Itu waktu kiasan. Tak pernah balakinya borong. Ya Abdullah bin Umar, ya dia berakad tapi tak berbini borong. Ya dia lah nikah tapi nyalun pada basuh. Dia payah borong dan jalan pun. Nah, saking asyiknya beribadah. Makanya dipanggil oleh Nabi SAW dan jelaskan bahwa ada hak masing-masing. Inna li nafsika 'alaika haqqan, dirimu punya hak untuk atasmu, wa li anna li ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu punya hak atas kita. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Ya, di sini kalimat dipilih oleh Nabi SAW atau oleh Abdullah sendiri atau oleh perawi. Tidak disebutkan fulannya siapa. Sebab apa? Sebab dianggap sebagai aib. Jadi
adalah satu pelajaran dari Nabi SAW. Bila ada sesuatu yang dianggap pelanggaran, ya, walaupun di sini sifatnya meninggalkan yang sudah, ya, meninggalkan yang sudah, seperti yang kita katakan lihat nanti. Nah, kan Nabi SAW yang penting baginya adalah bagaimana pelanggaran itu jangan kembali berlaku dan jangan ditiru. Maka itu yang paling penting. Bukan yang penting membuka kartu siapa sang pelaku. Dari saya dia belajar Nabi. Makanya Nabi sering mengatakan, ma balu aqwamin. Kenapa ada orang melakukan ini dan itu? Siapa yang mengatakan ini dan itu? Tanpa menyebutkan jati diri orang. Dan itu pelajaran yang sangat berharga dalam bermasyarakat, bahkan dalam dunia pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan. Kalau bisa masalahnya bisa terselesaikan. Misalnya anak nakal di sekolah atau di pondok misalnya. Kalau bisa tanpa menyebutkan dan memamerkan orangnya dan selesai dengan itu, kenapa harus dipamerkan? Nah, kenapa harus dipamerkan? Apalagi kesalahan itu kesalahan yang tidak fatal misalnya. Ya. Tetapi kalau fatal, ya termasuk kadang diumumkan supaya ada efek jerah bagi yang lain. Misalnya kalau kami di Madinah itu dulu, ya kalau ada yang nuwe itu, nah, soalnya nuras, menyontek ujian. Itu ke awak pelanggaran besar atau pelanggaran kecil? Ke awak pelanggaran biasa. Ya pelanggaran biasa. Bahkan disuruh gede dek pengawasnya. Capek-capeknya ibu betul timbul. Allah musta'an. Bahkan tidak lo jarang pengawas jadi kurir yang menyampaikan jawaban. Allah musta'an. Kalau di sana itu dianggap pelanggaran fatal dan besar. Buktinya nanti hukumannya diumumkan. Nah, dia tak lewat apa? Di mana-mana mading tu, mau dek nama awak. Siapa melanggar tu? Tak mading fakultas ni misalnya kok di hadisnya tak cik hadis bukan tu di seluruh fakultas, di seluruh masjid, di seluruh tempat berkumpulnya orang umum di dalam kampus. Atulin nama, nomor induk mahasiswa, kewarganegaraan, jenis kesalahan, kemudian hukumannya. Hukumannya kadang dipotong mukafaah 2 bulan atau 3 bulan. Ya 3 bulan tak dapat beasiswa. Kau cara makan? Bawa cara tak pulang. Nah, kemudian skor selama misalnya skor selama 1 semester mesti mengulang kembali sehingga menandatangani perjanjian tidak akan mengulang kembali. Kalau ulang silakan pulang. Nah, kalau diulang silakan pulang. Makanya dengan itu saya bisa memberikan garansi bahwa kelulusan kami kelulusan murni walhamdulillah. Kecuali contoh kalau iblis dia kan itu dah berjalan. Ya kalau iblis dia cara kan cantik. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Abdullah la takun mithla fulan. Jangan seperti si fulan. Nah, karena si fulan itu apa? Apa kesalahan, apa dosanya? Kana yaqumul laila fataraka. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Tak dulu dia
tak rajin sholat malam, lalu dia tinggal. Sholat malam hukumnya? Hah? Wajib apa sunat? Hah? Kalau sampai wajib kau ya? Kalau sampai wajib kau ya kaji? Nah, ya sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi yang sahih wallahu alam, bagi Nabi wajib. Bagi Nabi SAW wajib. Tapi bagi umatnya sunat. Sunat muakkad. Nah, meninggalkan yang sunat berdosa. Berdosa. Syekh, dosa tak? Uang tak pernah Nabi solat jemaah dosa. Kau mazhab kau hebat mah. Mazhab wajib sen. Kalau wajib itu berdosa. Nah, tapi kalau dia menganggap itu sunat, menganggap itu sunat, berdosa dia baik? Berdosa tak baik? Tidak. Tetapi dia anggap aib atau tidak? Dia anggap kekurangan atau tidak? Ini contohnya. Ini contohnya kan, Nabi SAW mengingatkan, ya Abdullah, jangan seperti si fulan. Apa itu? Meninggalkan sholat malam. Dulu sholat malam, sekarang tidak lagi. Artinya meninggalkan amal yang biasa dikerjakan adalah termasuk kekurangan yang tak boleh diteruskan. Makanya Nabi dalam hal ini, Nabi tidak menyebutkan nama orangnya karena dianggap aib. Nah, kira-kira kalau sampai di antara awak ini ada ustaz yang tak pernah solat jemaah ke masjid, boleh tak sabun? Boleh tak sabun? Aib apa tidak? Aib. Ustaz tu lewat tak sabun? Kok dan misalnya ni dan pergi solat berjamaah. Tu dibaca orang lewat tak dan? Tak berarti meninggalkan yang sunat termasuk kekurangan. Oleh sebab itu upayakan jangan terbiasa meninggalkan amalan sunat. Kejalannya sebab amalan sunat tak apa tinggal, tapi aib rupanya. Kenapa? Karena amalan sunat itu keuntungan. Makanya kalau tanya si bulan memantau ke Malaysia, ndaklah pulang 5 tahun, ndaklah pulang seno, ndaknya wajib pulang. Kalau wajib dah, ndak kalau ada wajib dah, ndak wajib. Cuman ketika inyo ndaklah pulang tanya, pulang. Lolok aja sebenarnya. Tak lolok tapi gali nak si bontung. Gali nak si bontung apa? Lo kan bontung. Buka jam 11. Tutup jam 3. Jadi buka jam 11 tutup jam 3. Orang lah buka sudah subuh lah. Dah buka. Jadi kaum muslimin dan muslimat dan Allah ternyata meninggalkan hal-hal kebaikan yang biasa dikerjakan adalah sesuatu kekurangan. Maka Nabi atau rawi atau Abdullah bin Amr tidak menyebutkan nama orangnya tadi. Karena dianggap sesuatu kekurangan yang bila sampai kepada orangnya tidak baik. Nah, kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Dulu biasa dia qiyamul lail lalu dia tinggalkan. Maka Nabi SAW ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang selalu menghafal hadis dan murajaah sampai tidur terlambat, maka beliau dinasihati oleh Nabi SAW jangan sampai meninggalkan salat witir sebelum tidur. Apa sebab? Karena beliau sering terlambat tidur, maka dikhawatirkan tidak bangun tidur kecuali di waktu
subuh. Maka bagi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu solusi. Siapa yang keadaannya tidak dimungkinkan untuk bangun sebelum subuh, maka sebaiknya dia berwitir sebelum subuh, sebelum tidur. Nah, awak calon-calon yang mana contoh? Nempaya lo jago atau gua jago? Hah? Nempaya jago sodo. Dek terlambat lolok atau dek terlambat copek bodoh lolok? Hah? Jadi kaum muslimin muslimat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Jangan meninggalkan amalan, karena amalan itu dengan amalan qiyamul lail itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh, dan adalah seperti kata sebagian ulama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang ikut berjihad fisabilillah di masa dahulu kecuali mereka yang selalu qiyamul. Karena yang namanya kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, untuk jihad itu tidak jauh lebih waktu, kadang malam kadang siang. Yang kedua, memerlukan kebersihan hati, kebulatan tekad, dan kekuatan yang Allah berikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu didapatkan dengan ini. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam diwajibkan baginya qiyamul lail. Dan apa balasannya? Mendapatkan maqaman wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmud. Dalam doa kita setelah selesai azan, wa ati Muhammadan, la ilaha illallah, lupa doa azan, Allahumma rabbah da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'at. Inilah maqaman mahmud. Hadis lain disebutkan bahwa itu innahu manzilatun la tabbaghi li ahadi illa li wahidin minal khalq atau min ibadillah. Wa kama qala sallallahu wa arju an akuna ana, yaitu suatu tempat yang tak dibolehkan kecuali hanya satu orang saja, dan saya berharap itu untuk dan maqaman mahmudan tersebut ada pula yang menafsirkan dengan apa? Izin Allah kepadanya untuk memberikan asy-syafa'atul kubra pada hari di padang mahsyar. Yaitu semua nabi, semua rasul tidak bisa memberikan syafaat, tetapi itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, radhiyallahu taala anha wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari tintai asyrata rak'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tidak dapat salat malam, atau terlewat baginya salat malam karena sakit atau selainnya, karena selainnya yang
yang hukumnya seperti hukum sakit. Artinya beliau tidak bisa melakukannya akibat sakit tersebut, maka apa yang dilakukannya? Shalla minan nahari, beliau salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Beliau salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Kenapa salatnya genap? Karena salat siang tidak ada witirnya. Tidak ada witirnya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat juga jadi dalil bahwasanya amalan-amalan yang biasa dilakukan harus dijaga supaya tetap dilakukan. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam membolehkan untuk diqadha bila terlewat waktunya atau tidak sanggup atau tidak bisa dikerjakan karena halangan, maka dibolehkan diqadha. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sampai-sampai Nabi alaihissalatu wassalam di waktu musafir, misalnya salat witir itu di waktu musafir tidak ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada 2 salat sunat yang dikerjakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan muqim ataupun musafir, yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh dan salat sunat witir. Kenapa witir tidak ditinggalkan sedangkan tahajud ditinggalkan? Witir ringan. Salat subuh juga ringan, dan orang musafir perlu diberikan keringanan. Ya, salat wajib yang 4 diqasar, keringanan. Kemudian 2 waktu boleh dijamak, keringanan. Salat sunat semuanya ditinggalkan, ya, boleh ditinggalkan, keringanan, rawatib. Sedangkan yang kecuali salat sunat tadi, witir dan sunat subuh, karena itu fadilatnya yang sangat besar, maka Nabi alaihissalatu wassalam tidak meninggalkannya baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan musafir. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, di sini sebagian juga menjadikan dalil bahwa salat malam bagi Nabi adalah wajib karena diqadha. Ini bagi yang mengatakan salat malam bagi Nabi SAW wajib. Adapun yang tidak mengatakan itu, maka menjadikan ini dalil bahwa pekerjaan atau amalan yang senantiasa dikerjakan, maka bila terlewatkan boleh diqadha. Jadi ada amalan-amalan yang terbiasa kita kerjakan lalu terhalangi kita melakukan akibat sesuatu lain hal, maka boleh diqadha. Dan subhanallah, diqadhanya di siang hari pula pada salat malam. Maka Nabi SAW genapkan karena salat malam itu tidak ada yang witir. Wallahu ta'ala alam. Berarti masuk waktu Isya. 1 menit lagi, Masya Allah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk.
Nah, azan dulu, nah, silakan. Allah. Allah. Sallallahu. 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 La hawla. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Allah Allah. Wa nashhadu an la ilaha illa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kedua hadis tadi menunjukkan bahwa amalan-amalan yang biasa dikerjakan itu tidak boleh ditinggalkan karena dianggap satu kekurangan. Kemudian di hadis kedua, amalan-amalan yang berkaitan dengan waktu. Bila lewat waktunya
dan biasa dikerjakan oleh seseorang, maka boleh diqadha berkaitan dengan waktu lalu hilang, tinggal lewat waktunya karena ada halangan atau sebab misalnya lupa dan sebagainya atau tertidur, maka boleh diqadha. Atau terlewat, misalnya sholat malam, tertidur, tidak terbangun, dan atau malam harinya badan tidak enak, tidak bisa sholat malam, maka di waktu siangnya badan terasa sehat, maka diqadha di waktu siang tadi. Tidak sama hukumnya dengan amalan yang berkaitan dengan sebab tertentu. Kalau tadi kan karena waktu tertentu, kalau ini sebab tertentu bila terlupa atau tak dilakukan karena uzur, maka tidak diqadha. Apa contohnya? Salat sunat wudu misalnya. Berkaitan dengan waktu tertentu? Tidak. Tapi berkaitan dengan sebab tertentu. Apa sebabnya? Wudu. Bila seseorang berwudu, maka kan asalnya disunnahkan untuk salat sunat wudu. Ya, ini salat sunat wudu bid'ahnya Bilal. Bid'ahnya Bilal bin Rabah. Tidak. Ini adalah sunnah Nabi SAW yang diaktifkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, bukan bid'ahnya Bilal bin Rabah yang dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sunnah Nabi yang diaktifkan oleh Bilal bin Rabah. Nah, bila orang selesai berwudu, dia salat. Tapi mungkin karena lalai, terlupa, ya, mungkin selesai wudu, belum makan sate lu misalnya, ya, lupa salat, lewat waktunya, maka tidak dalam salat sunat wudu tadi. Atau misalnya salat tahiyatul masjid, kan tidak kaitan dengan waktu tertentu kan, dia berkaitan dengan sebab tertentu, yaitu masuk masjid, ya, tiba-tiba duduk, lama duduk pada kanan, alun salat tahiyatul masjid, maka gugur bagi tahiyatul masjid. Kalaulah lama, tak ada yang mengingatkan, maka gugur bagi tahiyatul masjid. Yang ada kadang-kadang kan, atau banyak yang tak obey gitu, ya, masuknya masjid langsung duduk, atau obey dan sodo wajib berpuluhnya kan, langsung duduk. Setelah itu uang habis solat sodo, nyelah setengah jam duduk. Ya udah tak salat di masjid, tak solat di masjid namanya. Solat duduk di masjid. Tak tahu mana solat kan? Mungkin solat sunat kan siapa rumah kan boleh, tapi bukan lagi tahiyatul masjid namanya. Nah, jadi itu bedanya dengan salat yang ditentukan waktunya dan biasa dikerjakan lalu terhalang oleh sebab yang syar'i, boleh diqadha. Nah, boleh diqadha. Nah, apakah boleh diqadha di waktu terlarang atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Ya, boleh tak jelas sebagaimana boleh tak salat yang diwajibkan dengan sebab dan dikerjakan di waktu terlarang atau tidak. Misalnya kan dilarang sholat sunat pada 5 waktu setelah subuh sampai terbit matahari, ketika terbit matahari, ketika matahari di atas kepala. Nah, yang ketiga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kelima di waktu matahari terbenam. Pas masuk masjid di waktu yang 5 itu, boleh tak atur masjid? Atau tolak aja dulu, sudah subuh sampai tapi matahari.
Kalau lewat tekan tabanan tidak masalah, tahu enggak kita 5 menit tidak masalah kan. Tapi kalau seandainya apa namanya tahu enggak sejak sudah subuh ni sampai nya tidak boleh salat apa namanya, tidak boleh salat di masjid di waktu terlarang, maka para ulama mengatakan semua salat sunat yang kena sebab, ya jumhur mengatakan boleh dilakukan di waktu yang terlarang tersebut, khususnya yang panjang. Tapi kalau yang waktunya pendek, ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, maka yang lebih aula diutamakan untuk ditunggu dulu, Allah Ta'ala. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak faedah diambil dari dua hadis ini. Tadi, satu, dianjurkan atau lebih baik, ya, lebih baik tidak menyebutkan orang yang memiliki kekurangan itu daripada apa namanya, lebih baik tidak disebutkan siapa yang punya kekurangan itu, apalagi kalau kekurangan itu aib besar, misalnya cilok atau perbuatan menipu dan sebagainya, lebih baik tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan apa namanya, apalagi kalau seandainya itu bisa diselesaikan tanpa disebutkan tadi. Misalnya tadi apa namanya, orang yang meninggalkan sholat sunat malam saja tidak disebutkan namanya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat adalah anjuran untuk menjaga amal yang biasa dikerjakan, karena banyak sekali dalil yang mengatakan amalan yang berkesinambungan itu adalah amalan yang paling dicintai Allah daripada kita. Amalan yang dikerjakan secara berkesinambungan itu sangat dicintai oleh Allah, sekalipun sedikit. Yang ketiga, bahwasanya salat-salat yang berkaitan dengan waktu, bila lewat waktunya boleh diqadha yang biasa kita kerjakan. Yang keempat, bila salat malam yang diqadha di waktu siang, maka digenapkan, bukan diganjilkan. Dan insyaallah, kenapa Nabi menggenapkan jadi 12? Karena beliau salat malamnya 11 rakaat. Nah, bagi siapa yang biasa salat malamnya 3, dia genapkan 4. Siapa yang biasa 5, digenapkan 6. Siapa yang biasa 7, genapkan 8, dan seterusnya sampai 12. Siapa yang tak biasa, ala gono aja kan, tak biasa, dah selesai. Jadi kaum muslimin muslimat dan Allah, mudah-mudahan hadis ini menjadi pelecut dan untuk masuk kita untuk menjaga amal-amal yang biasa kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan, karena bisa-bisa meninggalkan itu akibat kita sudah mulai membencinya, karena bosan akhirnya membenci amalan itu, dan itu berbahaya, kecuali yang meninggalkannya karena unsur itu lain hal. Awalnya rajin, sudah itu ditinggal, kan pasti ada hal-hal yang membuatnya membenci amalan tersebut, dan membenci amalan saleh itu adalah suatu keburukan. Allah musta'an. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, atau contoh putuhannya enggak apa nih. Nah, sholat duha itu qadha yang tadi. Nah, iya. Tuh. Iya, dia tanya orang, kalau enggak salat duha boleh qadha malam ni. Ajak.
Tak tu jauh dah ada lah. Kedua, tak pun ada terbayang, nonyong lah. Gue kami yang belajar, tak pun ada terbayang dah. Memang ahlinya dalam masalah itu. Kena jauh juru, dia jauh dia. Nya kalau Tuhan tak ada terlupa rezeki, tak ada terlolok, kan ya? Tak ada rupa tak terlolok. Dia mau bertampang meninggal. Nah, kalau solat malam tu rentan tak terbangun, kan itu tadi. Rentan terlewatkan. Sah? Itu adalah sama-sama ini nyumpan. Adalah sama-sama. Kalau nya biasa, tak terlupa. Terlupa lewat. Tak diqadha di malam. Tak diqadha di malam hari. Tak. Nah, ada lewat waktunya. Ya tu. Iya tu. Inyo biasa 2 hari sudah itu tak terkadang dia. Masalahnya kalau solat malam ini tak ada tak terkadang dah tu, tak terlolok. Dek tak lolok atau dek damam. Ya. Dan cahayanya biasa lolok. Lah timur tak lolok bagi roh. Apa tu? Memang lupa aja. Bekola. Berarti dia diulur itu. Asal itu dia tak pawi. Ada orang pergi makan. Habis orang tu. Masuk lah tu. Jadi yang kedua di duha tu waktunya panjang. Ya, lebih panjang. Tu jauh amat doa. Malam panjang juga. Panjanglah malam ni. Ini sejak sudah Isya lah dia salat malam ni. Nah. Itu tolong jawab dan tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada umumnya orang yang biasa salat qiyamul lail, boleh dikatakan qiyamul lail memang salat setelah tidur. Tidak gampang qiyam. Kalau salat awak-awak nan canda jadi sebelum lalak witir, itu memang banyak uzur-uzur aja. Boleh uzur aja. Nah, artinya baik uzurnya karena apa? Karena tidak berumur atau mungkin memang tak tolok jago, tak biasa jago sebelum atau memang selalu tidur terlambat. Kalau tidur lambat sangat rentan untuk tidak bangun. Sang subuh comel dah tak bangun dia. Sang subuh je comel dah jago. Apalagi yang Allah Ta'ala alam. Jadi tidak masuk mengqadha duha. Gitu ya. Mereka lah dulu ada bola solat malam dia qadha duha. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Makasih dan mohon maaf. Subhanallahi wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya-Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.